Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang eksposisi Injil Lukas. Jadi mungkin di antara saudara belum terlalu menyadari bahwa kita punya seri eksposisi Injil Lukas di minggu pertama dan minggu ketiga, dan itu berurut terus. Dan hari ini kita masuk ke Lukas 12 dan berbicara tentang api pemisah. Terkait dengan tema ini, saya mengajak kita membaca Lukas 12 ayat 49 hingga ayat 53 yang berbunyi demikian. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku menginginkannya. Api itu telah menyala. Aku harus dibaptis dengan suatu baptisan. Dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan damai kataku kepadamu, melainkan pertentangan. Sebab mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anak perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Seru sekali Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini bukan suatu legitimasi, bukan satu pembenaran bahwa kalau Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah itu bertengkar terus, itu artinya Bapak Ibu sedang menjalankan firman Tuhan. Bukan artinya itu Bapak Ibu sekalian. Ini juga bukan satu anjuran untuk kita bertengkar terus di dalam rumah tangga kita. Dan ini sebagai sesuatu yang dianggap baik oleh Alkitab. Ini juga bukan satu anjuran kita itu selalu bermusuhan dengan orang-orang di sekeliling kita. Ya, tetapi ini adalah panggilan Yesus Kristus yang diberikan kepada kita, para muridnya, ketika hidup di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah budaya, yang memiliki cara pandang yang berbeda dengan misi Yesus Kristus. Saudara, kita hidup itu di tengah dunia yang saat ini sering disebut sebagai budaya konsumerisme. Jadi satu budaya untuk menjual produk dan secara masif masyarakat itu di brainwash untuk belanja. Untuk apa? Untuk mendapatkan kenyamanan dan kemudahan hidup. Hidup ini perlu dibuat makin lama makin nyaman, makin lama makin nyaman dan makin mudah. Saudara, siapakah di antara kita yang tidak menyukai penerimaan? Kita diterima di dalam lingkungan kita diterima di tengah-tengah lingkungan teman-teman kita itu favorit, kita itu diterima oleh mereka. Siapakah di antara kita yang tidak menginginkan kemudahan, ya, kenyamanan dan kemudahan? Jadi hidup kita nyaman. Saudara, kalau disuruh pilih tidur di tempat yang enak sama tidur di tempat yang tidak enak, pilih mana? Pilih tempat yang enak. Ya, kasur yang enak sama kasur tidak enak, kita pilih kasur yang enak. Pilih gereja yang enak atau gereja yang nggak enak? Pilih gereja yang enak. Karena kenapa? Karena kita menginginkan adanya satu kenyamanan. Demikian juga dengan kemudahan. Kita mau makan, gampang. Mau ngurus keluarga, gampang. Mau nyekolahin anak, gampang. Mau beli ini, beli itu, gampang. Mau belanja, gampang gitu kan ya. Mau pergi ke luar negeri, mau jalan-jalan, gampang gitu. Mana yang lebih enak? Serba susah ya. Cari makan susah, kerja susah, ngidupin kebutuhan keluarga susah gitu ya.
dan kemudian mau nyekolahin anak susah, mau pergi ke luar negeri susah, boro-boro gitu, mungkin nggak bisa begitu kan ya. Jadi atau kita serba gampang, pilih yang mana? Ada di sini, ada yang saya pilih yang susah gitu. Siapa yang pilih aku ingin penerimaan, ingin kenyamanan, ingin kemudahan? Hah? Wah, ya, saya juga kalau disuruh pilih, saya akan pilih penerimaan, kenyamanan, kemudahan. Dan ada sarana yang dianggap penting. Kalau kamu punya itu, kamu bisa mendapat penerimaan, kenyamanan, kemudahan. Punya apa itu? Punya uang. Ketika kita punya uang, kita akan diterima di mana-mana karena kita itu punya uang. Kita salah pun dibenarkan kalau kita itu punya uang. Dan juga kalau kita punya uang, kita bisa mendapatkan kenyamanan dan kemudahan. Jika kita tidak punya uang, maka kita itu serba sulit. Karenanya uang seringkali menjadi satu prioritas di dalam kehidupan masyarakat, manusia, di era konsumerisme ini. Mau menikah, nggak punya uang, bagaimana ceritanya? Semua harus punya uang, karena dengan uang semuanya itu akan mudah. Di tengah-tengah situasi seperti ini, apakah kita menyadari bahwa kita memiliki kebutuhan-kebutuhan yang alamiah itu, kebutuhan-kebutuhan kita yang secara alamiah kita perlu memenuhi itu. Tetapi kemudian ketika kita salah menempatkannya, kita sedang memujanya, memuja penerimaan, kenyamanan, dan kemudahan. Pernahkah di antara kita gitu ya merasakan bahwa ketika kita diterima, kita itu merasa tenang, kita merasa aman. Ketika kita berada bersama-sama dengan seseorang yang penuh dengan penerimaan, kita akan merasa tenang dan nyaman. Gitu. Ketika kita masuk ke dalam satu komunitas dan kita itu diterima, kita merasa tenang dan kita merasa nyaman di situ. Tetapi ketika kita merasakan penolakan, baik melalui sikap, melalui kata-kata, dari orang-orang di sekitar kita, dari komunitas kita merasa tidak tenang, kita merasa terancam. Pernahkah kita merasakan hal yang seperti itu? Ya, kita semestinya pernah merasakan hal yang seperti itu. Dan pernahkah kita demi menjaga rasa aman kita, demi kita itu diterima di peer group kita, demi kita bisa masuk ke dalam pekerjaan kita dan kita bisa menjalankan pekerjaan kita sesuai dengan yang kita mau, maka kita itu terpaksa mengkompromikan. Kita mengkompromikan kebenaran, keadilan, kesucian. Demi apa? Demi supaya kita boleh memiliki keharmonisan. Dan kita itu memilih untuk kompromi. Dan di tengah-tengah situasi seperti ini, pesan dari Injil itu juga seringkali dilunakkan. Dan apakah kita itu sedang terlelap dalam Injil yang lembut dan empuk, dan kita terlelap di dalamnya? Injil yang seperti apa sih? Injil yang lembut dan empuk itu? Injil yang lembut dan empuk itu menawarkan satu kabar baik. Apa itu kabar baik? Kabar baiknya ada Allah. Dan Allah itu ada untuk membuat kita senang. Allah ada untuk memberkati kita. Allah ada untuk membuat kita sukses. Allah ada untuk membuat kita happy. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Iya, kemudian menjadi Kristen. Kenapa sih kok kita menjadi Kristen? Karena dengan menjadi Kristen ada jaminan berkat Tuhan yang dibukakan bagi kita. Kalau hidupmu dulu susah, maka hidup kita sekarang tidak susah. Ada jaminan kesuksesan, dan bukan cuma jaminan sukses, tapi jaminan masuk surga. Siapa yang mau? Hah? Iya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Kemudian ketika berkata tentang dosa dan penghakiman,
Ya kita tahu ada dosa, kita tahu ada penghakiman Tuhan. Tetapi mari kita berbicara tentang sudah diampuni. Apakah ini salah? Enggak salah, ini benar. Ini berita benar dari Injil Yesus Kristus. Tetapi di dalam berita ini kemudian dipermudah. Karena kita sudah diampuni oleh Yesus Kristus, maka kita tidak perlu lagi terlalu banyak berbicara tentang pertobatan. Kita tidak perlu lagi berbicara banyak tentang firman Tuhan yang menerangi hati nurani kita. Firman Tuhan yang masuk dan menyelidiki hati kita. Nggak usah terlalu banyak berbicara tentang itu. Jangan berbicara tentang dosa, jangan berbicara tentang kesalahan, jangan mengkoreksi kesalahan di dalam khotbah-khotbah, di dalam mimbar. Karena kita itu sudah diampuni. Jadi tidak ada lagi berita menuntut adanya satu pertobatan, satunya perubahan, meninggalkan cara hidup yang lama. Sudah tidak lagi diberitakan. Haleluya, puji Tuhan, senang dengan gereja yang lunak dan empuk seperti ini. Dan bagaimana dengan kenikmatan dunia yang ditawarkan? Ya kalau Tuhan itu berkati, dijauhi atau dilahap saja? Lahap saja, lahap saja. Kalau Tuhan itu membuka jalan, lahap saja semua kenikmatan dunia itu. Lahap, sikat. Dan bagaimana dengan gereja dan jemaat? Oh, kita perlu melihat jemaat itu sebagai pelanggan yang setia. Karena itu pelanggan yang setia perlu kita buat senang apa enggak? Perlu kita buat senang. Kalau enggak ada pelanggannya, gereja sepi, kebutuhan finansial kita juga seret, kan begitu ya. Tetapi kalau pelanggan itu banyak, cash flow itu juga banyak. Karena itu turuti saja, buat mereka itu senang. Gereja itu kan tergantung pangsa pasarnya. Gereja itu harus menyesuaikan diri dengan pangsa pasar. Jadi lebih baik di dalam komunitas Kristen kita menerapkan prinsip no fighting, keeping everyone happy. Saudara, apakah ini Injil yang kita hidupi? Apakah ini Injil yang kita jalani selama ini, termasuk di Elion Satelit? Kita perlu menyadari bahwa Tuhan memanggil kita bukan untuk Injil yang diperlembut dan diperempuk. Seperti itu. Bagian firman Tuhan yang kita baca, ini termasuk dari bagian dalam perkataan Yesus yang sulit. Pertama, ini tidak mudah untuk dipahami. Kedua, lebih dari tidak mudah dipahami. Ini tidak mudah untuk diterima. Kuping kita itu tidak mudah untuk menerimanya. Dan juga terlebih sulit lagi, tidak mudah untuk dihidupi. Ini merupakan satu topik yang berbicara tentang api pemurnian yang membawa pertentangan. Dan di dalam ayat 49 hingga 50, di sini berbicara tentang misi kerajaan Allah. Misi kerajaan Allah adalah membawa damai. Tetapi bukan damai yang superficial, damai yang hanya di permukaan, tetapi damai yang muncul melalui pemurnian. Saya akan membacakannya Lukas 12 ayat 49 hingga ayat yang ke-50. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapa aku menginginkan api itu telah menyala. Aku harus dibaptis dengan suatu baptisan. Dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Ya, ada pemurnian yang Tuhan itu sedang kerjakan. Dan itu misi kedatangan Tuhan. Bukan menyampaikan berita Injil yang lembut dan empuk. Tetapi berita Injil yang menuntut adanya pemurnian. Sebagai konsekuensinya maka akan ada pertentangan. Di dalam ayat yang ke-51 hingga ayat yang ke-53. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan damai kataku kepadamu, melainkan
pertentangan. Sebab mulai sekarang akan ada pertentangan. Saudara, mari kita berbicara tentang misi damai yang dibawa Kristus melalui pemurnian. Kalimat-kalimat yang diucapkan Yesus Kristus di sini itu ada konteksnya. Dan kita bisa melihat konteks di dalam kisah itu, di dalam cerita itu. Ceritanya, jikalau kita sudah mengikuti rentetan eksposisi Lukas ini, kita akan menyadari bahwa Yesus itu bertentangan dengan para pemimpin agama Yahudi dan juga dengan orang banyak yang adalah pengikutnya sendiri. Dan di dalam berbagai pertentangan itu kita melihat bahwa Yesus kerap kali mengalami konflik. Dan di dalam konflik ini ternyata Yesus menolak untuk berkompromi. Yesus itu kontra, Yesus itu berlawanan, berseberangan posisinya dengan para pemimpin agama Yahudi yang mengupayakan Roma itu sudah mendirikan bait Allah untuk kita. Sudah cukup, mari kita itu berdamai dengan Roma, mari kita itu berkoalisi dengan Roma. Sedangkan di masyarakat bawah ada ekspektasi, ada agenda politik orang banyak yang menginginkan revolusi, yang mengharapkan dengan pengharapan mesianik, Mesias yang datang adalah Mesias yang akan membawa mereka kepada kemerdekaan, mengalahkan Romawi, menggulingkan kekuasaan, menggulingkan kaum elit. Tapi Yesus tidak mengikuti baik pemimpin agama ataupun ekspektasi orang banyak ini. Dan demikian juga Yesus tidak mengikuti, Yesus tidak berkompromi dengan damai yang ditawarkan Allah, Pax Romana. Maksudnya apa? Roma damai. Roma damai adalah satu slogan yang dikemukakan oleh kaisar-kaisar Roma dengan cara apa? Dengan kekuatan militer. Jadi dengan kekuatan militer itu Roma akan aman. Setiap orang yang mengganggu kepentingan Roma akan dibasmi, habis sampai ke akar-akarnya. Jangan main-main dengan militerisme Roma. Dan Roma itu mengizinkan semua agama boleh ada, semua dewa, semua Allah boleh disembah di dalam kekaisaran Romawi. Tetapi semuanya itu disatukan. Semua itu tetap menyembah satu dewa yang sama, yakni siapa? Kaisar, penyembahan kepada kaisar. Dan Yesus tidak berkompromi dengan damai yang ditawarkan oleh Pax Romana ini. Misi kedatangan Yesus bukan untuk menawarkan perdamaian yang rapuh, perdamaian ala tawaran dunia ini. Perdamaian yang superficial, yang hanya di permukaan. Perdamaian yang sentimental, begitu ya, menyentuh hati. Tetapi sebetulnya di dalamnya itu tidak ada kebenaran. Kedamaian yang seringkali di dalam politik dimengerti dengan ketika kita memiliki kepentingan yang sama, maka kita bersekutu. Kita menjadi kawan. Tetapi ketika kita tidak lagi memiliki kepentingan yang sama, kita berseberangan, maka kita bermusuhan. Bagi adik-adik remaja, saudara bisa memiliki sahabat yang dekat, begitu ya. Tetapi begitu jatuh cinta kepada cewek yang sama atau cowok yang sama, maka persahabatan itu retak. Di dalam rekan bisnis ketika kita saling menguntungkan, maka kita bersahabat. Tetapi ketika kita mulai bersaing dan tidak lagi saling menguntungkan, maka kita bermusuhan. Di dalam pelayanan, ketika para pemimpin gereja itu bisa berkolaborasi satu dengan yang lain dan saling diuntungkan, kita berteman. Tapi ketika masing-masing mulai memiliki kepentingannya sendiri, kita bertengkar. Damai yang ditawarkan Yesus bukanlah damai yang seperti ini. Dan Yesus sebagai pembawa damai adalah juga Yesus yang berperan sebagai pelempar api pemurnian. Jadi damai itu adalah damai yang keluar dari pemurnian, bukan damai yang hanya ada di permukaan. Coba kita perhatikan lebih lanjut. Lukas 12 ayat 49 ini. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Jadi kalau ini api begitu ya, kita lemparkan. Aku datang untuk melemparkan api ini ke bumi. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus, keinginan hatinya. Aku menginginkan api itu telah menyala.
Saudara, berbicara tentang api di sini, ini berbicara tentang api pemurnian. Kalau kita lihat di Maleaki, ya, ketika umat Tuhan itu berubah tidak setia, maka Tuhan itu akan memurnikan umatnya. Dan gambaran yang diberikan di situ adalah Tuhan yang hadir memurnikan umatnya. Terlebih dahulu Tuhan itu memurnikan bait Allah. Dan Tuhan itu membakar bait Allah sehingga di gambaran di Maleaki itu para imam, para pelayan bait Allah, ya, para pejabat-pejabat pemimpin agama itu peletak. Orang-orang jemaat yang beribadah di bait Allah itu dibakar oleh Allah melalui api pemurnian itu. Sehingga yang keluar itu cuma tinggal yang murni, yang tidak murni itu hangus, habis terbakar. Saudara, berbicara tentang api pemurnian, Alkitab juga seringkali memberikan satu gambaran dimurnikan seperti emas. Emas yang murni itu dimurnikan. Bongkahan-bongkahan emas yang diambil dari alam merupakan emas yang tidak murni, bercampur dengan berbagai macam mineral, logam, pengotor yang lain. Cara memurnikannya seperti apa? Dibakar. Setelah dibakar, bongkahan-bongkahan besar itu hanya ketemu bongkahan-bongkahan kecil yang murni itu. Dan kemudian itu dipisahkan antara emas dan pengotor-pengotornya. Bapak Ibu sekalian, damai yang dihasilkan, yang dibawa oleh Yesus adalah damai yang harus melewati pemurnian seperti ini. Berbicara tentang pemurnian, ini bukanlah sesuatu yang berkontradiksi dengan anugerah Tuhan. Seringkali kita mengkontradiksikan antara keadilan Allah, kesucian Allah, murka Allah, dengan kasih Allah, anugerah Allah, penerimaan dari Allah. Saudara, di dalam Alkitab bukanlah keduanya ini saling bertentangan, tetapi keduanya ini merupakan satu paket yang selalu berjalan bersama-sama. Allah adalah Allah yang adil, Allah yang suci, Allah yang menuntut pertobatan. Tetapi Allah yang adil dan suci adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kemurahan. Dan kita melihat bahwa di dalam salib Yesus Kristus menanggung murka Allah atas dosa-dosa manusia. Dan Yesus Kristus mengalirkan kasih Allah. Kalau kita membaca kitab Keluaran, kisah Allah itu mengeluarkan umat Israel dari Mesir. Anugerah Allah, keselamatan yang dari Allah itu terjadi dengan cara berjalannya bersama-sama. Murka Allah dan kasih Allah. Murka Allah itu menimpa orang-orang Mesir yang melakukan ketidakadilan dan penindasan. Dan kasih Allah itu dicurahkan bagi orang-orang Israel yang saat itu tertindas. Bapak Ibu sekalian, ketika kita masuk ke dalam perjamuan kudus, murka Allah dan anugerah Allah itu juga berjalan bersama-sama. Pada waktu kita melakukan perjamuan kudus, kasih Allah itu diberikan, anugerah Allah itu diberikan. Tetapi juga ada satu peringatan. Anugerah Allah itu diberikan bagi mereka yang percaya dan masuk di dalam satu proses pertobatan. Sedangkan bagi mereka yang tidak percaya dan tidak masuk ke dalam proses pertobatan, perjamuan kudus adalah murka Allah akan membawa kutuk, bukan membawa berkah. Karenanya kita perlu ketika nanti kita masuk ke dalam perjamuan kudus, melakukan pemeriksaan diri. Apakah betul kita percaya? Apakah betul kita itu masuk di dalam pertobatan? Apakah betul kita menerima anugerah Allah? Ataukah kita sedang menerima murka Allah yang ditimpahkan kepada kita melalui perjamuan yang diberikan kepada kita? Dan Yesus yang melempar api, bukan hanya Yesus yang melempar api, tetapi Yesus itu sendiri sebagai sumber api pemurnian itu. Di dalam ayat yang ke-50 di situ dikatakan, aku harus dibaptis dengan suatu baptisan. Tuhan Yesus saat itu sudah dibaptis dengan air. Kita bisa melihat di dalam Lukas 3 ayat yang ke-16. Kok Yesus berbicara lagi tentang dibaptis dengan suatu baptisan? Kembali ke Lukas 3 ayat yang ke-16 kita melihat bahwa Yohanes pada waktu membaptis Yesus, dia berkata bahwa nanti akan datang seseorang yang melebihi aku. Aku itu hanya membaptis dengan air. Tetapi dia yang akan datang akan membaptis dengan api dan dengan Roh Kudus. Dan bagian ini berbicara tentang baptisan api. Baptisan api yang dilakukan oleh Yesus, dan sebelum Yesus melakukan baptisan api itu,
Yesus sendiri menjalani baptisan api itu. Aku harus dibaptis dengan suatu baptisan api. Dan Yesus berkata, lihat passionnya Yesus. Betapa susah hatiku sebelum itu terlaksana. Aku kepingin menjalani semuanya itu. Aku bergumul masuk dalam api itu. Tapi aku juga merindukan api itu. Karena dibaptis dengan api itu gambarannya seperti ini. Kita nggak punya obor di sini ya. Tapi bayangkan saya pegang satu obor, ada satu sumbu yang berminyak di situ. Dibaptis dengan api itu adalah sumbu dari obor itu dimasukkan ke mana? Ke api. Dan kalau kita melihat kultural konteksnya, konteks budaya pada waktu itu, orang-orang di Romawi, di kerajaan Helenis, di budaya Helenis, ya, itu mereka melakukan olimpiade, dan di dalam olimpiade itu bisa lihat adanya satu api, ya, sumbu yang dibaptiskan, dicelupkan ke dalam api sehingga sumbu api itu menyala dan berkobar. Dan metafora yang seperti ini yang digambarkan oleh Yesus di sini. Aku itu harus masuk ke dalam proses itu. Dan aku merindukan itu terlaksana. Saudara, salib Yesus Kristus adalah baptisan api itu. Salib itu sebagai api pemurnian. Saudara, damai yang sejati dari Allah itu bukan keluar dari kompromi terhadap dosa. Bukan keluar dari kompromi dengan agenda politik dari orang banyak. Tetapi itu lahir dari api pemurnian dan salib. Saudara, di atas kayu salib, Yesus itu mengizinkan dirinya terbakar dan mengobarkan api pemurnian. Saudara, gambaran yang kita berikan di sini kan seakan-akan begitu ya, mengajarkan kepada kita untuk pakai rompi isinya itu molotov, rompi isinya itu bom. Dan kemudian kita itu meledakkan diri kita. Ajaran ini bukanlah satu ajaran bagi kita untuk menjadi ekstremis-ekstremis seperti itu. Karena contoh yang diberikan Yesus Kristus di dalam aplikasinya tidaklah demikian. Ketika Yesus berkata, aku itu seperti api, Yesus itu mengizinkan dirinya itu terbakar di atas kayu salib. Untuk menyatakan kasih Allah. Untuk mengasihi orang-orang yang berdosa seperti Anda dan saya yang kerap kali juga enggan untuk bertobat. Tetapi Allah itu mengasihi kita dengan kasih yang seperti itu. Melalui kayu salib itu kita didamaikan dengan Allah, murka Allah itu tertimpa kepada Yesus dan kebenaran Yesus Kristus itu diberikan kepada kita. Api pemurnian yang seperti ini merupakan satu api pemurnian yang diberikan oleh Allah. Dan Allah memanggil kita sebagai agen api pemurniannya. Sebagai konsekuensi dari damai yang harus melalui pemurnian, maka akan ada pertentangan. Ini bukan damai murahan, damai yang harus dibayar. Dan satu realita yang tidak bisa disangkali adalah pertentangan. Melalui api pemurnian, Yesus itu memilahkan pengotor emas dengan emas yang murni. Atau jikalau pakai perumpamaan yang lain, Yesus itu akan memilah antara gandum dengan ladang. Dan suatu saat itu akan ada pemisahan. Dan gandum itu akan disimpan di dalam gudang dan kemudian lalang itu akan dibakar di api penghukuman. Dan di sini Yesus berkata, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan damai kataku kepadamu, melainkan pertentangan. Damai yang dimaksud di sini adalah damai yang di permukaan. Dan bukan damai yang di permukaan, damai yang palsu dan semu seperti itu. Tetapi untuk mencapai damai yang sejati sebagai the Prince of Peace, Raja Damai itu. Yesus tidak menghindarkan yang namanya pertentangan.
Salib itu adalah api pemurni, membedakan, memisahkan antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya itu menjadi terpisah. Saudara, kita dipanggil untuk membawa damai di tengah-tengah bumi ini dan kita mengupayakan damai Allah, shalom Allah di dalam hal-hal yang umum, di dalam mensejahterakan masyarakat, di dalam mengelola lingkungan hidup, di dalam memelihara alam, di dalam menyebarkan kebaikan, di dalam pendidikan, mencerdaskan bangsa, membangun kepribadian manusia. Kita semua bekerja sama dan kita bergandeng tangan untuk membangun semangat nasionalisme yang baik di Indonesia. Kita bekerja sama dan kita dipanggil untuk membawa shalom di dalam pengertian yang luas dan umum itu. Tetapi begitu berbicara tentang iman Kristen, ketika kita berbicara tentang salib Yesus Kristus, ketika kita mulai berbicara tentang Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, inkarnasi Allah yang menjadi manusia, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan pada hari yang ketiga, disalibkan, mati, bangkit pada hari yang ketiga. Ngomong apa kamu? Mulai ngomong sesuatu yang tidak masuk akal. Jangan ngomong itu lagi. Maka orang-orang di sekitar kita akan memusuhi kita. Bangkit dari orang mati. Jangan ngomong sesuatu yang nonsen. Aku percaya akan kebangkitan orang mati. Jangan ngomong sesuatu yang nonsen, yang tidak masuk akal. Aku gak mau menjadi orang Kristen yang seperti itu. Aku mau menjadi orang Kristen yang mendengar Injil yang empuk dan lembut. Tetapi Injil yang seperti itu jangan ngomong. Ketika kita mengakui itu, maka kita mulai menyadari orang itu berbeda dengan kita. Orang tidak lagi menerima kita, dan pertentangan merupakan satu konsekuensi kita. Kita perlu mengingat bahwa Jesus, the Prince of Peace, who bring division. Yesus adalah Raja Damai, tetapi Sang Raja Damai itu juga membawa perpisahan. Damai sejati dari Kristus bukan berarti ketiadaan konflik, bukan damai di atas kompromi akan dosa, melainkan menghasilkan shalom dari api pemurnian. Karenanya, untuk mengikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Harga pemuritan, the cost of discipleship. Ketika berbicara tentang the cost of discipleship, kita perlu menyadari bahwa tidak ada tempat yang netral bagi kita. Tidak ada tempat yang netral bagi murid Kristus. Kerajaan Allah itu selalu bertentangan dengan kerajaan dunia. Kerajaan Allah bertentangan dengan kerajaan manusia. Kerajaan Allah itu datang dan mengintervensi kerajaan dunia, sehingga kerajaan dunia itu melakukan perlawanan terhadap kerajaan Allah. Saudara, di dalam hal ini apakah kita mencoba untuk mengutamakan harmoni yang salah, atau kita mencoba untuk mengikut Yesus, belajar mengikut Yesus? Saya ingin sedikit share bersama-sama dengan teman-teman saya dari remaja, pengalaman saya pada waktu saya remaja. Saya bertobat secara sadar, begitu ya, secara sungguh-sungguh, itu ketika saya dari kelas 1 SMP menjadi 2 SMP. Jadi ada retreat di antara kenaikan kelas 1 SMP ke 2 SMP. Retreat itu dilakukan selama 1 minggu, dan di hari pertama ada satu KKR yang menceritakan tentang kasih Yesus yang begitu besar. Dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya menyadari kasih Allah yang mengampuni saya di atas kayu salib. Dan saya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Di hari terakhir ada satu KKR lagi. KKR-nya adalah siapa yang ingin melayani Tuhan dan menjadi hamba Tuhan. Pada saat itu saya berusia 14 tahun mungkin ya. Dan saat itu saya kemudian percaya kepada Yesus Kristus. Dan saya mensyukuri anugerah Allah yang sedemikian besar buat saya. Jikalau Tuhan itu sedemikian mengasihi saya, apa yang saya ingin berikan dalam hidupku? Aku ingin memberikan hidupku ini sebagai satu persembahan kepada Tuhan. Dan retreat selesai, saya harus kembali ke sekolah. Nah, di sekolah itu saya punya teman-teman. Jadi saya bertemannya waktu itu dengan yang gaul dan yang bandel-bandel gitu. Dan saya punya peran khusus di tengah-tengah teman-teman saya itu. Saya bisa diterima di tengah-tengah teman-teman saya karena saya punya fungsi khusus juga di situ. Fungsinya apa?
Kalau zaman dulu itu pemancar radio waktu ujian, waktu ulangan. Ya, kalau zaman dulu tidak ada ChatGPT, kalau sekarang mau cheating pakai ChatGPT aja, nggak usah pemancar seperti saya. Tapi karena waktu itu belum ada ChatGPT, maka saya dibutuhkan sebagai pemancar waktu ujian. Ya, dan itu berjalan 1 tahun sejak saya masuk 1 SMP, berjalan seperti itu. Tetapi begitu saya selesai pulang dari sana, saya ngomong ke teman-teman saya nggak bisa lagi, saya sudah bertobat. Kira-kira apa respon teman saya? Ketawalah begitu ya. Ketawa, dan bukan cuma ketawa, mulai menghina, mulai apa, dan kemudian mulai memberikan satu pressure, intimidasi, bullying. Dan beberapa kali itu merupakan satu hal yang cukup traumatik buat saya. Dipukulin saya. Saya badannya kan nggak terlalu besar gitu kan ya. Wajahnya ya begini-begini aja begitu. Teman-teman saya itu lebih besar-besar dari saya. Dan itu puluhan, pak pok, saya nggak tahu itu. Dan itu berkali-kali itu. Dan saya mulai dipanggil, dulu saya dipanggil profesor, sekarang dipanggil pendeta begitu. Dan tetapi saya tidak bergeming. Saya tetap berkata kepada mereka, aku nggak mau itu. Aku sudah bertobat. Saya sudah memiliki identitas yang baru. Bayangkan adik-adik ya, kita punya teman dan kemudian kita itu, identitas kita itu sudah blend gitu, sudah menyatu dengan teman-teman kita gitu. Kita diterima di situ. Kemudian kita itu disisihkan di situ. Kita ditolak oleh teman-teman kita. Identitas kita sebagai remaja seringkali dibangun oleh komunitas kita. Tapi saya menyadari bahwa saat itu saya sudah memiliki identitas sebagai manusia yang baru, dan saya berkata saya tidak. Dan kemudian saya mulai aktif di dalam persekutuan, dan kemudian saya menjadi ketua persekutuan, masuk ke OSIS bagian kerohanian, dan saya punya pasukan sendiri, saya punya teman-teman sendiri. Yang sekarang itu lain dengan teman-teman saya yang lain, yang lalu. Saudara, ketika mengikut Yesus setelah saya menjadi hamba Tuhan, bukan berarti ketika kita menjadi hamba Tuhan lingkungan sekarang semua Kristen, tetapi ketika kita mau berjalan mengikut Yesus dengan sejati, maka penolakan demi penolakan akan tetap terjadi. Ketegangan demi ketegangan akan tetap terjadi. Gereja memiliki trennya sendiri, pelayanan-pelayanan Kristen memiliki trennya sendiri. Tren untuk menyenangkan konsumer dan sebagainya, tren untuk kemudian menyembunyikan kesalahan, menyembunyikan dosa, menutupi berbagai kesalahan. Dan kemudian kita mengkompromikan, dan bukan hanya itu, kita seringkali membiarkan adanya berbagai macam bentuk abuse, baik itu spiritual abuse, emotional abuse, bahkan kadang sexual abuse. Dan gereja itu karena ingin menampilkan dirinya, gereja pelayanan Kristen, ini saya bukan ngomong tentang Elsat ataupun Elion ya, tetapi secara umum itu akan menyembunyikan hal-hal yang seperti itu dan mengkompromikan jalannya. Ketika kita mau mengikut Yesus, pertentangan, penolakan, kesulitan, bukan kenyamanan yang terjadi, tetapi kita harus tetap menjalaninya. Saudara, setelah saudara pulang dari ibadah ini ke rumah, saudara akan berurusan dengan pekerjaan saudara. Ketika saudara harus berurusan dengan pekerjaan saudara, ada satu tekanan untuk berkompromi. Apakah saudara akan mengkompromikan? Ya pokoknya kita tahu sama tahu, yang penting kerjasama itu tetap berjalan, dan semuanya itu baik. Apakah kita berani untuk mengatakan, saya tidak, karena saya adalah pengikut Kristus? Saudara, kalau saudara masuk ke dunia politik, akan lebih serem lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi panggilan kita untuk mengikut Yesus menantang kita untuk bertanya, apakah kita mengutamakan harmoni yang salah atau kesetiaan kita kepada Tuhan? Tawaran untuk mengikut Yesus bukan penerimaan, kenyamanan, dan kemudahan. Ada harga yang harus dibayar. Kita dipanggil untuk menyangkal diri dan memikul salib. Kita dipanggil untuk berbeda dengan dunia ini. Coba kita bayangkan apa dulu harapan kita, ekspektasi kita, waktu kita menjadi orang Kristen. Pernahkah kita memikirkan kenapa kok aku menjadi orang Kristen? Dan apa yang kita harapkan ketika kita menjadi orang Kristen? Ketika kita pertama kali menerima Tuhan Yesus, di sini sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan ya? Atau ada yang belum mengerti apa itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kita adalah manusia yang berdosa dan Yesus itu mengampuni kita di atas kayu salib. Dan apakah kita itu mau percaya kepada Yesus yang lahir dari anak darah Maria?
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk dosa-dosa kita. Jikalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang menyucikan kita. Ketika kita pertama kali menerima Yesus itu, apa yang kita harapkan? Apakah kita mengharapkan berkat Tuhan akan melimpah, jalan kita akan mudah, dan kita mati masuk surga? Mengapa kita menjadi Kristen? Hari ini, jikalau kita memiliki pengharapan yang seperti itu, kita perlu menyadari bahwa lebih dari itu, Yesus memiliki satu rencana untuk menjadikan kita agen api pemurnian. Ketika Yesus itu memberikan dirinya itu terbakar dan membawa api pemurnian itu. Sekarang api pemurnian itu ditapkan ke kita. Masing-masing kita itu punya obornya dan obor kita itu ditapkan oleh Tuhan. Apakah kita bersedia mengikut Yesus adalah kesukaan hatiku? Salib di depan, dunia di belakang. Saudara, ada seorang teolog yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Dan di dalam bukunya yang berjudul The Cost of Discipleship, harga suatu pemuritan, dia membuat salah satu kesimpulannya adalah seperti ini. Ketika Kristus itu memanggil seseorang, dia menyuruhnya datang dan mati. Saudara, ini bukan hanya tulisan belaka bagi si Dietrich Bonhoeffer. Dia adalah seorang pendeta muda, pendeta yang brilian, dan karena kebrilianannya dia menulis buku-buku teologi, dan dia adalah seorang teolog muda yang berbakat. Dia adalah seorang Jerman tetapi tinggal di Amerika. Namun ketika Jerman itu jatuh di pemerintahan Nazi, dan ada gereja yang setia, tidak mau mengkompromikan nilai-nilai ideologi dan imannya kepada Nazi, dan itu mengalami penganiayaan. Dan kemudian Dietrich Bonhoeffer mendedikasikan dirinya menjadi seorang misioneri yang melayani masyarakat Jerman yang menderita karena menentang Hitler. Dan sembari dia menjadi misioneri, dia juga sekaligus menjadi spionase. Dan dia punya kontribusi yang cukup untuk menjatuhkan Jerman waktu itu, untuk menjatuhkan Hitler pada waktu itu. Dan karenanya sebelum Hitler itu jatuh, 2 minggu sebelumnya Dietrich Bonhoeffer itu digantung mati sebagai seorang martir Yesus Kristus. Dan tulisannya, ketika Kristus memanggil seorang, dia menyuruhnya datang dan mati, merupakan satu tulisan yang dibayar oleh nyawa, oleh Dietrich Bonhoeffer. Saudara, seorang teolog yang lain, seorang teolog muda, bernama Søren Kierkegaard. Silakan. Ya, Søren Kierkegaard itu memberikan peringatan kepada gereja, kepada kekristenan sebagai berikut. Memberitakan kekristenan, memberitakan Injil yang sejati, berarti berkhotbah melawan dunia, melawan penipuan diri, melawan kemunafikan. Itu berarti mewartakan sesuatu yang tidak ingin didengar oleh dunia. Karena itu pengkhotbah harus siap menghadapi pertentangan, bukan kekaguman. Jikalau kita ingin menjadi gereja yang setia, yang memberitakan Injil Yesus Kristus dengan setia, para pemimpin gereja ini, saya, para hamba Tuhan, para majelis dan para pengurus, para aktivis perlu menyadari ada resiko yang harus dibayar. Jikalau kita mengikuti keinginan dunia, kita menawarkan Injil yang empuk dan lembut, maka gereja kita itu akan dengan lebih mudah itu berkembang, dan kita mengatakan itu church growth, pertumbuhan gereja. Sedangkan ketika kita memberitakan Injil yang murni itu seperti api pemurnian, bongkahan yang besar itu terbakar dan habis, tinggal sedikit yang murni. Apakah kita berani membayar harga yang seperti ini? Apakah kita tergoda untuk di tengah-tengah dunia yang konsumeris ini menawarkan Injil yang lembut dan empuk supaya jemaat itu terlelap di sana? Saudara, kita dipanggil untuk tetap setia, berani, teguh berdiri. Saya mengajak para pemimpin gereja ini, para hamba Tuhan, para majelis, para pengurus, para aktivis, untuk tetap setia dan berani berdiri teguh. Iman kita itu menempatkan kita melawan arus.
Dan marilah kita itu meminta Tuhan itu keberanian, menghadapi pertentangan, menjalani kehendaknya, menjadi agen api pemurniannya. Apakah kita itu berani untuk berjalan tegas dengan iman kita, dengan identitas kita yang tidak digerogoti oleh Injil ala konsumerisme? Apakah kita berani? Apakah kita berani menyatakan kebenaran? Apakah kita berani mengkritik, menyatakan kesalahan, mengkoreksi kesalahan, mendisiplin yang tidak disiplin, menerapkan disiplin gereja? Apakah kita berani? Atau demi pertumbuhan gereja, biarkanlah saja kita menawarkan Injil yang lembut dan empuk itu. Kita sebagai agen pembawa api pemurnian dipanggil untuk memiliki sikap bukan seperti teroris yang mengintimidasi, yang menakut-nakuti, yang menghancurkan orang lain, menghina orang lain. Tetapi kita diajar untuk berbicara tentang kebenaran tanpa kehilangan kasih. Ketika kita melemparkan api pemurnian, kita perlu mengingat motivasi kita. Motivasi kita itu apa? Motivasi kita itu adalah kasih. Sama seperti seorang ayah, orang tua yang mungkin mendisiplin anak-anaknya. Metode yang digunakan bukanlah metode yang penuh arogansi. Aku benar. Dan kemudian aku menganggap kamu setan, bukan itu. Tetapi metode yang penuh dengan kerendahan hati, kesabaran, kemurahan hatian. Ketika kita membawa api pemurnian ini, kita perlu sadar dan berhati-hati terhadap sikap kita. Sikap kita yang suka bertengkar. Siapa di sini yang hatinya itu suka bertengkar? Jadi ini tidak berdamai dengan dunia, bukan karena membawa api pemurnian. Tetapi ini tidak damai dengan dunia karena kita tidak damai dengan diri kita sendiri. Dan kemudian kita itu tidak damai dengan keluarga kita sendiri. Dan kita itu di mana-mana suka bertengkar. Apakah ini yang membakar kita? Tuhan mengajarkan yang membakar kita bukan itu. Yang membakar kita itu kasih. Kita perlu berhati-hati terhadap sikap kita yang kasar, yang sombong, yang tidak menghargai, yang merendahkan orang lain. Ingin menginjak orang lain untuk menunjukkan aku superior. Karena aku merasa malu dengan diriku sendiri. Aku belum didamaikan oleh salib Yesus Kristus. Dan aku ingin menunjukkan aku superior. Bukan ini motivasinya. Tetapi ketika kita harus berbicara tentang kebenaran, marilah kita berbicara dengan kasih. Jadi peringatan bagi kita adalah be ready. Bersiap sedialah. Coba kita bayangkan jikalau api pemurnian itu jatuh ke kita. Tuhan Yesus mengingatkan gerejanya, pada waktu aku datang, anak manusia itu datang untuk kedua kalinya. Apakah aku mendapati iman di bumi ini? Dan jikalau perkataan itu dikemukakan kepada Elion Satelit, jikalau Tuhan itu melemparkan api pemurniannya dan datang ke Elion Satelit, atau ke diri kita, ya, apa yang tersisa? Kira-kira ada yang tersisa? Atau semua yang kita tanamkan sebetulnya Injil yang lunak dan empuk, dan pengikut-pengikutnya adalah pengikut-pengikut Kristus yang ternina bobokkan oleh Injil yang lunak dan empuk itu? Apa ada yang tersisa kalau api pemurnian itu datang? Apa itu yang tersisa? Jangan-jangan kita repot-repot, kita berpikir memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, tetapi yang kita bangun itu hanya kemasannya. Tetapi emas murninya itu nggak ada, kalau dibakar hilang semua. Semuanya itu hanya imitasi. Ini merupakan satu peringatan. Kita perlu mawas diri. Karenanya kita perlu kembali kepada Injil yang sejati. Yang menantang kita untuk menjadi murid Kristus. Kita dipanggil untuk mengatakan seperti satu lagu, Christ above all. Kristus itu di atas segala-galanya. Yesus datang bukan untuk memberi kita Injil yang lembut dan menindabobokkan. Yesus panggil kita dengan Injil yang membakar, menyucikan, memurnikan, dan menuntut kesetiaan.
Apakah kita memilih Kristus melebihi semuanya? Salib di depan, dunia di belakang. Mengikut Yesus keinginan hatiku. Mengikut Yesus ku tak ingkar. No turning back. No turning back. Saudara, setelah saya khotbah tadi pagi, setelah pulang saya melihat wajah jemaat murung. Saya harap setelah saudara mendengar api pemurnian ini, saudara tidak murung. Kita tahu kita lemah, kita tidak berdaya. Tetapi ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah Tuhan itu beserta dengan kita. Kita merasa mengikut Yesus merupakan sesuatu yang sulit dan berat. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita. Roh Kudus beserta dengan kita. Jikalau kita berkata, iya Tuhan. Mari kita berkata, Tuhan berikan aku kekuatan untuk setia menjadi hamba-Mu. Untuk setia melakukan kehendak-Mu. Berani berbeda dengan dunia ini. Berani menyangkal diri dan memikul salib. Pertanyaannya, apakah langkah iman yang dimintakan Tuhan pada kita hari ini untuk mengikutinya? Sembari kita merenungkan bagian ini, kita akan mengambil sejenak waktu teduh dengan diiringi satu lagu. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Apa langkah iman yang dimintakan Tuhan pada kita hari ini? Bagi saya, ini adalah satu peneguhan untuk melanjutkan perjalanan mengikut Yesus. Yang berarti saya harus mengalami penolakan demi penolakan. Saya tidak mendapatkan kenyamanan, tetapi saya mendapatkan banyak jalan yang berbatu, berduri. Saya juga dipanggil untuk memikul salib Yesus Kristus. Karena saya ingin mengikutnya. Berani menyatakan kebenaran, sekalipun itu tidak populer. Ini merupakan peneguhan bagi saya. Untuk tidak mencari kemudahan. Dan saya datang melayani di Elion Satelit bukan untuk mencari penerimaan. Bukan mencari kenyamanan. Bukan mencari kemudahan. Tapi saya menginginkan kehendak Tuhan itu terjadi. Dan saya menantang para pemimpin gereja di sini. Untuk juga mengikut Yesus, bukan mengikut dunia ini. Dengan segala resikonya. Tetapi kita akan terus berjalan mengikut Yesus. Apa langkah iman yang dimintakan oleh Tuhan di dalam keluarga saudara? Apakah keluarga saudara mengalami begitu banyak pertentangan? Bukan karena kemurnian, tetapi belum ada damai di dalam hati saudara. Saudara terus bertengkar dengan pasangan, dengan anak. Bukan karena kasih. Tetapi karena gambar diri saudara yang rusak, hancur, dan runtuh. Mari kita datang kepada pintu anugerah yang diberikan melalui meja perjamuan. Di mana tubuh dan darah Kristus diberikan bagi kita. Apa langkah iman kita? Di dalam pekerjaan saudara, Allah mempercayakan pekerjaan saudara sebagai ladang misi. Bagaimana saudara membawa api kasih, api pemurnian di dalam profesi saudara? Bagaimana sikap saudara terhadap orang-orang, terhadap klien, terhadap orang-orang yang saudara layani, yang saudara basuh kakinya melalui profesi saudara? Apakah saudara membawa api pemurnian Kristus? Ataukah saudara hanya mencari penerimaan, kenyamanan, kemudahan, mendapatkan uang, memuja uang? Apa langkah iman yang saudara ambil pagi hari ini setelah saudara mendengar berita firman Tuhan? Bagi saudara yang belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, juga saat ini arahkan pandangan mata saudara kepadanya. Untuk menerima anugerahnya yang disediakan melalui kayu salib.
Bagi saudara yang selama ini menerima Injil yang lembut dan empuk, saat ini arahkan pandangan saudara pada salib yang kasar. Salib yang berduri, salib yang berpaku. Dan saudara dipanggil untuk mengikut Yesus. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk perkataan-perkataan keras Yesus yang tidak sesuai dengan harapan kami untuk mendengarnya. Tapi sadarkan kami akan panggilan Yesus Kristus yang demi kasih membiarkan dirinya terbakar untuk membawa api pemurnian di tengah-tengah dunia yang rusak ini. Untuk membawa karya keselamatan dari Allah. Dan bimbinglah kami untuk masuk di dalam satu perjamuan bersama dengan Engkau yang mengingatkan kami pada salib Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Dan di dalam perjamuan kudus ini kita perlu melakukan beberapa persiapan. Perjamuan kudus di GKA Elion disediakan bagi mereka yang sudah pernah dibaptis dewasa. Atau dulu pada waktu kanak-kanak sudah pernah dibaptis anak-anak dan kemudian sudah disidih. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah dibaptis dan sudah disidih seperti ini, kami undang untuk bersama-sama masuk dalam perjamuan ini. Mengapa kita